Halo teman-teman para subscribers dan viewers YouTube Maru Channel. Apa kabar kalian semua? Pada hari ini kita akan membahas mengenai pinjol-pinjol yang terbukti semakin gencar mengadakan penagihan. Dan teman-teman juga harus hati-hati. Saya bukan mau menakut-nakuti ya. Saya bukan mau membuat teman-teman tidak tenang atau resah. Saya hanya mau memberikan edukasi kepada teman-teman supaya kalian lebih berhati-hati kepada para pinjol-pinjol ini. Ternyata ada 12 pinjol yang disinyalir atau yang menurut pengakuan para teman-teman yang belakangan ini penagihannya benar-benar gencar, benar-benar masif, benar-benar barbar. Karena mereka ini dituntut untuk memenuhi ekuitas modal minimal oleh OJK. Dan ekuitas modal minimal ini, batas waktunya, tenggang waktunya itu hanya sampai tanggal 4 Juli nanti. Berarti hanya tinggal sekitar 2 mingguan lagi. Makanya sampai tanggal 4 Juli nanti mereka ini akan semakin gencar demi untuk memenuhi ekuitas modal minimal mereka. Makanya mereka ini akan rajin berkunjung ke tempat kalian dan juga akan rajin untuk mengadakan teroran-teroran, mengirimi WA-WA dan berbagai macam cara penagihan lainnya. Yang mau saya sampaikan di sini kepada teman-teman adalah apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka sampaikan, bagaimanapun cara mereka untuk menagih teman-teman, kalau memang teman-teman sedang tidak ada duit, keadaan ekonomi dan keuangan sedang tidak memungkinkan untuk membayar, jangan pernah memaksakan diri untuk membayar. Karena apapun ceritanya, kalau Anda memaksakan diri untuk terus membayar, maka nanti Anda akan semakin tenggelam, akan semakin terjerat, akan semakin banyak hutang kemana-mana, bahkan aset-aset Anda akan terjual, bahkan Anda akan hutang ke lebih banyak pinjol lagi. Ini akan semakin parah. Tapi kalau teman-teman sudah tidak ada duit karena keadaan kondisi dan keadaan ekonomi yang sudah tidak memungkinkan lagi, maka pada saat ini juga teman-teman harus langsung galbay. Karena galbay itulah satu-satunya bagi teman-teman untuk keluar dari yang namanya jeratan setan pinjol. Memang teman-teman akan mengalami teror, akan mengalami ancaman-ancaman, bahkan makian, bahkan intimidasi-intimidasi. Tapi itu semua tidak ada artinya bagi teman-teman kalau teman-teman tidak berpikir demikian. Artinya teman-teman tidak menanggapi atau menggubris teror penagihan yang bagaimanapun dalam bentuk apapun dari para debt collector pinjol. Tidak akan ada dampaknya bagi teman-teman. Paling hanya diteror atau didatangi oleh debt collector pinjol. Kalaupun didatangi oleh debt collector pinjol, teman-teman tidak usah takut. Bagi kalian yang belum berani untuk galbay, yang masih takut-takut, yang mentalnya belum kuat, silakan masuk ke grup WA dan Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Sudah banyak yang terselamatkan di grup ini. Banyak teman-teman sesama galbay, kalian akan saling berbagi info di sana, saling mendukung, saling support, dan saling menguatkan satu sama lain. Sudah banyak yang terselamatkan di grup ini. Silakan masuk ke grup lewat link yang sudah saya sematkan di kolom komentar video ini. Baik, sebelum kita lanjut, saya mau sampaikan dulu kepada teman-teman. Ini ada beberapa kabar yang sangat mengejutkan dan benar-benar viral di dunia maya. Ini terjadi akibat dari para ulah debt collector pinjol. Yang pertama ini yang sangat kita sayangkan adalah seperti yang kalian lihat di sebelah kiri saya ini. Ada salah seorang nasabah dari pinjol yang sampai berani, bahkan sampai hati melakukan perampokan dengan cara menikam driver ojol. Katanya hanya demi untuk melunasi utang pinjol. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali. Kalau sudah begini, siapa yang mau disalahkan? Bagaimana AFVI dan OJK? Kita tidak tahu apa yang diajarkan mereka ini kepada para debt collectornya. Sementara kita mengadakan edukasi-edukasi seperti ini, saya tidak tahu apakah AFVI atau OJK-nya sendiri, apakah terbuka hatinya untuk mengadakan edukasi-edukasi kepada para debt collectornya, supaya hal-hal seperti ini ke depannya tidak terjadi lagi. Nah, yang kedua, ini yang paling membagongkannya teman-teman. Seperti yang kita lihat di sebelah kiri saya ini, rupanya bukan hanya itu, ulah debt collector ini semakin aneh setiap hari, semakin tidak masuk akal. Bahkan ada debt collector yang ngeprank damkar. Jadi damkar ini kena prank disuruh tagih utang pinjol ke rumah nasabah dengan mengatakan bahwa di rumah ada ular. Nah, ketika sampai ke sana ternyata tidak ada ular. Damkar ini kena prank dan malah damkar ini disuruh untuk menagih utang pinjol. Anda bisa lihat beritanya ini. Ini terjadi di Tangerang Selatan. Jadi mereka ini ternyata disuruh ke sana, sudah capek-capek berangkat ke sana dengan membawa segala peralatan. Ternyata nyampe di sana mereka hanya disuruh untuk menagihkan hutang kepada nasabahnya. Nah, kalau sudah seperti ini coba siapa yang mau disalahkan? Ini para debt collector loh.
Apakah para debt collector ini tidak dididik atau tidak diedukasi atau tidak diarahkan oleh AFVI atau OJK-nya? Bagaimana ini? Kalau seperti ini terus, kita bisa lihat ini nanti akan semakin meresahkan di masyarakat para debt collector ini. Selain ini, sudah banyak juga korban-korban jiwa akibat dari keganasan dari para debt collector pinjol ini dengan cara-cara penagihan mereka yang tidak manusiawi dan tidak wajar, bahkan di luar batas. Bukan hanya itu, sudah banyak nasabah yang kehilangan pekerjaan, banyak nasabah yang kehilangan kewarasan, banyak juga nasabah yang kehilangan rumah, banyak juga nasabah yang sampai dipecat dari tempat kerjanya. Sementara kalau dipecat dari tempat kerjanya, bagaimana cara mau bayar hutang? Jadi nasabah-nasabah ini dipecat dari tempat kerjanya karena para debt collector ini ternyata melakukan intimidasi ke perusahaan juga, melakukan teror ke perusahaan juga, terutama ke bagian HRD perusahaan. Jadi sudah sangat banyak sekali, sudah sangat meresahkan sekali akibat dari ulah para debt collector pinjol ini. Saya tidak tahu bagaimana tanggapan AFVI dan OJK. Kita berharap ke depannya ini lebih baik lagi lah. Janganlah AFVI sibuk mengadakan ini, itu segala macam, menekan sana sini. OJK juga seolah-olah tutup mata, AFVI malah mengadakan konferensi pers dengan alasan ini segala macam. Bahkan ada saya dengar mau lapor-lapor lagi. Sementara yang selama ini para debt collector pinjol yang melakukan penagihan di luar batas kewajaran, mereka tidak tersentuh sama sekali oleh hukum sepertinya. Baik, kita lanjut ke pembahasan kita. Jadi ada 12 pinjol yang penagihannya itu benar-benar di luar biasanya beberapa waktu belakangan ini. Ini menurut pengalaman dari para teman-teman yang galbay di pinjol-pinjol tersebut. Mereka ini rajin meneror, lebih giat, lebih barbar, bahkan lebih rajin untuk berkunjung ke rumah-rumah nasabah. Ya tentu saja ini berhubungan dengan target yang telah ditetapkan oleh OJK, yaitu ekuitas atau pendanaan atau modal minimal dari para pinjol-pinjol ini. Jadi ada 12 pinjol yang terindikasi atau disinyalir bahwa mereka ini sedang mengusahakan untuk mencapai target. Makanya mereka penagihannya sangat masif. Yang pertama itu adalah GoPay Later. Jadi GoPay Later ini sangat-sangat masif belakangan ini ya, dan sering juga berkunjung ke rumah nasabah dan semakin intens. Yang kedua ada Tunaiku, yang selanjutnya ada Lazada, yang selanjutnya lagi ada Home Credit, dan yang selanjutnya lagi ada Dana Rupiah. Seterusnya ada Aku Laku, ada Shopee, ada Cairin, ada Kredipo, ada Pinjamiu, dan juga ada Indodana. Dan yang paling gencar meneror pada saat ini adalah Kredit Pintar. Nah, Kredit Pintar ini mereka benar-benar gencar untuk meneror nasabah, untuk menagih ke rumah-rumah nasabah. Nah, kita berharap ke depannya, apapun yang terjadi, ingat seperti yang saya katakan tadi, sekalipun mereka sangat gencar meneror, yang penting Anda tetap abaikan, jangan dibaca WA atau SMS-an atau email yang dikirimkan oleh para debt collector kepada Anda, supaya Anda jangan terganggu kewarasannya, supaya Anda jangan stres, supaya Anda bisa tetap semangat dalam melakukan aktivitas setiap hari, terutama untuk melakukan pekerjaan. Nah, apapun yang terjadi, apapun teroran yang disampaikan oleh para debt collector pinjol ini, yakinlah itu tidak akan berdampak kepada Anda kecuali Anda mengambil hati, kecuali Anda memikirkannya, kecuali Anda menerimanya. Kalau Anda tidak menerimanya, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti yang biasa saya bilang, sebenarnya risiko dari galbay pinjol itu hanya ada dua. Yang pertama diteror oleh para debt collector pinjol, yang kedua itu adalah Anda kena selik OJK. Di luar daripada itu tidak ada. Kecuali Anda sendiri yang stres, Anda sendiri yang takut, Anda sendiri yang memikirkan hal-hal negatif yang belum tentu terjadi ke depannya. Nah, untuk debt collector yang datang ke rumah, yang berkunjung ke rumah, debt collector lapangan pinjol, ini Anda minta data-data kelengkapan mereka, seperti SPPI, surat sertifikat penagihan dari AFVI atau dari OJK. Yang kedua adalah surat penugasan mereka dari pinjolnya. Kalau mereka dari vendor, minta surat kuasa dari pinjolnya ke vendor, lalu kemudian ditugaskan kepada debt collectornya. Nah, yang ketiga adalah Anda lihat kartu namanya atau kartu identitasnya. Kemudian Anda sesuaikan dengan KTP-nya. Kalau itu tidak ada, maka Anda tidak perlu melayani debt collector yang demikian. Debt collector yang seperti ini tidak perlu dilayani dengan alasan bahwa mereka ini tidak jelas. Kalau yang Anda minta itu tidak bisa mereka tunjukkan, silahkan suruh debt collectornya pulang. Nanti datang lagi kalau data-datanya sudah lengkap, katakan begitu. Jadi intinya teman-teman, jangan pernah kendor semangatmu, jangan pernah takut kepada intimidasi teroran dari para debt collector pinjol. Oke, jadi tetap semangat galbay
Utamakan kebutuhan keluarga dan diri pribadi Anda. Jangan hanya karena pinjol Anda jadi mengabaikan keluarga dan kesehatan, terlebih kewarasan diri Anda pribadi. Baik, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Dan akhir kata saya ucapkan salam sahabat.